Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa memiliki kesimpulan-kesimpulan yang baik di dalam kaitannya kita mendalami ilmu agama Islam yang sangat-sangat luas. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya tadi kita sudah saksikan video dari Syekh Shalih Al-Utsaimin yang mungkin sedikit mengagetkan bagi sebagian kalangan, bahwasanya zikir dengan keras suaranya atau al-jahru bidzikri ba'da shalah al-mafruḍah itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian pemirsa, sebagian ma'asyiral viewers wa subscribers mungkin bertanya-tanya, apakah ini berkonsekuensi bahwa berzikir setelah sholat itu adalah dianjurkan dengan satu suara secara berjamaah. Sebab satu suara berjamaah itu berbeda dengan berjamaah dengan suara keras tapi tidak satu suara. Itu dibedakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim yang mengikuti madhab Hambali khas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diturun-temurunkan oleh para ulama Saudi. Nah, apakah demikian? Maka kita coba kaji ini. Diantaranya adalah fatwa dari para ulama Jordania yang patut untuk kita kaji. Namun sebelum kita membaca, kiranya kita harus senantiasa menyadari, sekali lagi harus menyadari bahwasannya ada kaidah fikih la inkara fi makhtulifa fihi atau la inkara fi masailil khilaf. Tidak ada ingkar terhadap masalah-masalah khilaf, dan walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran. Ini dua kaidah ini harus kita kaji bersama-sama. Harus kita ingat dalam masalah-masalah yang semacam ini, sehingga kita berkewajiban untuk saling menghormati, saling memuliakan sesama muslim sebagaimana yaitu taujihat dari Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan dalam kitab kecil beliau yang berjudul Al-Wala wal Bara, di mana kita sesama muslim tanpa membedakan kualitas pemahamannya terhadap bid'ah, terhadap tauhid dan lain sebagainya, sepanjang dia muslim maka kita harus berwala kepada mereka. Nah, baik, kita baca fatwa dari para ulama Jordania yang cukup panjang, namun kami ambil hal yang penting yang menjadi interest kita bersama melalui video ini. Ya, fatwa ini baru bulan ke-7, yaitu bulan Juli pada tahun 2021. Wajtima'un nasi lidzikri, dan berkumpulnya manusia untuk zikir fil masajid, di masjid-masjid, aqibas sholawati, ya, di belakangnya 5 waktu salat, bisuratin jamaiyatin, dalam bentuk bersama-sama, min ghairi tashwishin, tanpa surah yang mengganggu, pemandangan yang mengganggu. Masyru'un, adalah disyariatkan, fid dini, di dalam agama. Lamma dzakarnahu, sebagaimana ketika kami telah menyebutkan, min adami taqyidi dzikri, tidak adanya batasan di dalam berzikir, biquyudin muayyanatin, dengan batasan-batasan yang tertentu. Walamma warada an Ibni Abbasin, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti, bahwasannya meninggikan suara, bidzikri, dalam berzikir, hina yansharifun nasu, ketika manusia telah menyelesaikan, minal maktubati, dari
sholat yang diwajibkan, karena adalah ada tradisi tersebut ala ahadin nabi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para sahabat sudah biasa mengeraskan suara zikir setelah sholat berjamaah, baik itu di masjidnya Rasul maupun di masjid-masjid perkampungan. Kemudian waqala Ibnu Abbas juga berkata, kuntu adalah aku a'lamu mengetahui idan sorofu ketika para sahabat itu menyelesaikan sholat, bidzalika yaitu dengan tingginya suara dalam zikir, idza sami'tuhu ketika aku mendengarnya. Artinya berarti orang-orang sudah biasa mengeraskan suaranya ketika berzikir. Sekali lagi, kita tidak sepakat dengan kesimpulan yang akan kita kaji pada video ini, tidak masalah. Tetap sahabat dengan kesimpulan masing-masing, tidak masalah. Toh kita nanti sama-sama akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang kita yakini tentang Islam. Maka kami melalui video kali ini akan kami bawa video ini di hadapan Allah, bahwa kami mengamalkan ini dan itu, diantaranya adalah dalil-dalilnya adalah ini. Nah, kemudian muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan, disepakati oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa qala an-Nawawi fi syarhihi ala Sahih Muslimin, hadza dalilun lima qalahu ba'dus salafi. Ini adalah dalil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, annahu yustahabbu, bahwasanya disukai, raf'u sauti, meninggikan suara, bitakbiri, ketika membaca takbir, wa dzikri, dan juga zikir, akibas salati, akibal maktubati, di belakangnya sholat yang diwajibkan, wa mimman istahabbahu, dan diantara yang menghukuminya mustahab, minal mutaakhirina, dari kalangan mutaakhirin, siapa? Yaitu Ibnu Hazmin Az-Zahiri. Walil haditsil qudsi, ada juga hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah berfirman, aku bersama hamba-hambaku selagi dia berprasangka, aku ada sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersama para hambaku selagi hambaku mengingatku. Fa in dzakarani, ketika hambaku tersebut mengingatku atau berzikir kepadaku, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya pada diriku akan mengingatnya. Wa in dzakarani, ketika dia hambaku itu mengingatku, berzikir kepadaku, fi malain, pada perkumpulan, ketika berada di sebuah perkumpulan atau sedang dalam perkumpulan, dzakartuhu, jadi ada dua makna ya. Dzakartuhu, maka aku akan mengingatnya, fi malain, di perkumpulan, khairim minhum, yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku mendekatkan diri kepadanya, yaitu sebanyak satu dzira', satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan satu hasta, maka apa? Taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan satu pa, ya, satu jangka gitu ya, kurang lebih. Wa in atani, kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, yamshi, dengan berlari, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan berlari. Rawahul Bukhari. Wa ja'a fi hasyiat at-Tahtawi, ada dalam kitab Hasyiah at-Tahtawi, wa ajma'al ulama salafan wa khalafan, para ulama salaf dan juga khalaf itu sudah bersepakat, berijma' ala istihbabi dzikrillahi ta'ala jama'atan fil masajidi, yaitu disukainya berzikir kepada Allah secara berjamaah di masjid-masjid, wa ghairiha, dan juga di tempat-tempat selain masjid, min ghairi nakirin, tanpa adanya pengingkaran sama sekali, illa, kecuali ayyushawwisha jahruhum bidzikri ala naimin, kecuali jika kerasnya suara zikir itu mengganggu orang yang tidur, au musallin, atau orang yang sholat, au qari'i qur'anin, atau orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau mengganggu, kalau tidak mengganggu tidak masalah, dan kadar mengganggu itu tentu saja berbeda-beda. Juga efek dari suara yang keras itu mengganggu atau tidak itu berbeda-beda setiap orang, ya, dan sesuai kondisinya. Wajah fi raddil muhtari
ada di kitab Raddil Muhtar atau Raddil Mukhtar ya. Waqad syabbah al-Imam al-Ghazali dzikrul insani wahdahu wa dzikrul jama'ati fi adhanil munfaridi, yaitu apa? Imam Al-Ghazali menyerupakan zikir manusia sendiri dengan zikir secara berjamaah itu dimiripkan atau dikiaskan, bahasa lain dari tasyabbaha ya, dikiaskan dengan apa? Bi adhanil munfarid, dengan adhannya orang yang sholat secara munfarid, wa adhanul jama'ati, dan adhan secara adhan untuk sholat berjamaah, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan qala fakama anna aswatal muadzinina jama'atan taqta'u jurmal hawai, azan bagi sholat azannya para muadzin secara berjamaah itu bisa memecah keheningan udara, atau kalau jurmal hawa itu jahatnya udara begitu, keheningan udara. Aksaru itu lebih dahsyat, lebih banyak efeknya min sautil muadzini, daripada suaranya muadzin al-wahidi yang sendirian. Kadzalika, sebagaimana itu, zikrul jamaati, bahwasanya zikir secara berjamaah ala qalbin wahidin, efeknya itu sama seperti itu, bisa memecah keheningan udara. Itu apa? Itu sama efeknya dengan zikir secara berjamaah terhadap kolbu orang yang sendirian. Aktsaru ta'tsiran, dengan efek yang lebih banyak, fi raf'il hujubi al-kathifati, di dalam menghilangkan hijab-hijab yang kasat, hijab terhadap Allah, min dzikrin, daripada zikir syakhsin wahidin, orang yang sendirian. Wa ammal jahru bidzikri, adapun suara keras ketika berzikir, fayajuzu syar'an li'adami taqiyati dzikril masyru'i, karena secara syarak tidak ada pembatasan zikir yang disyariatkan, bi ayyakuna sirran, tidak harus hanya berupa zikir secara lirih. Wa minhu takbiril aidi, di antaranya adalah takbir pada hari raya, wat talbiyati, wa minhu takbirul aidi wat talbiyatu fil haji wal umrati, ya, yaitu takbir ketika hari raya dan juga talbiyah fil haji wal umrati, ketika haji maupun umrah. Walima warada fi hadits Abi Hurairah, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, syahida, di mana keduanya bersyahadat atau menyaksikan alan nabi, menyaksikan nabi, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, la yaq'udu, tidaklah duduk, qaumun, satu kaum, yadhkurunallaha, yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat itu menaungkan sayapnya, membeberkan sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka diliputi oleh rahmah dari Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun sakinah dari Allah kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah mengingat mereka di sisi makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Wa amma qaulullahi ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Ini dikatakan oleh majelis iftahnya ulama Yordaniyah yang kita baca ini dari awal tadi, fahuwa amrun bi khafdis sauti, ini adalah perintah untuk merendahkan suara, fi mahallin makhsusin, pada posisi-posisi yang khusus, keadaan-keadaan khusus, wa huwa mahallil insati lil Qur'ani, yaitu ketika harus diam untuk mendengarkan Al-Qur'an. Fa inna raf'a sauti athnaihi, yaitu bahwa meninggikan suara ketika di tengah-tengah pembacaan Al-Quran, khilaful adabi, itu menyelisihi adab. Qala al-Imam Tabari, Imam Tabari mengatakan fi tafsirihi, wadhkur ayyuhal mustami'ul munsitu lil Quran, ingatlah orang yang mendengarkan dan diam untuk Al-Quran, idza quri'a fi sholatin aw khutbatin, yaitu
ketika dalam salat maupun ketika khutbah. Dalam salat ya, atau ketika khutbah. Rabbaka fi nafsika wa dunal jahri minal qawli yaqulu wa du'aun bil lisani lillahi khifa'in fi khafa'in wa la jiharin fi khifa'in la jiharin. Ya, bahwa doa dengan lisan untuk Allah itu dengan lirih dan juga tanpa keras. Yaqulu liyakun dzikrullahi 'inda istima'ikal qur'ana fi du'ain in da'auta ghairu jiharin walakin fi khafa'in minal qawli. Ya, tapi dengan zikir itu ketika zikir kepada Allah, ketika mendengarkan Al-Qur'an, ketika ada ketikanya mendengarkan Al-Qur'an, di dalam doa itu harus dengan suara yang lirih.